Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang segmentasi targeting positioning dalam pemasaran global. Yang pertama, segmentasi. Pengertian dari segmentasi adalah proses mengidentifikasi kelompok atau kumpulan pelanggan potensial pada tingkat nasional maupun subnasional yang mempunyai persamaan tingkah laku dalam membeli. Selanjutnya, ada tujuan segmentasi. Yang pertama, melayani konsumen lebih baik dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan penjualan, memperbaiki pangsa pasar, melakukan komunikasi dan promosi yang lebih baik. Kriteria segmentasi ada 4. Yang pertama, demografis. Demografis didasarkan pada karakteristik atau populasi yang dapat diukur seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, dan profesi pekerjaan. Yang kedua, geografis, didasarkan kepada wilayah, ukuran kota, dan kepadatan dan iklim. Yang ketiga, psikografis, proses mengelompokkan orang dalam arti sikap nilai, yaitu nilai yang dianut dan gaya hidup idealis, materialis, dan tradisional. Tingkah laku, manfaat yang dicari, fokus pada apakah orang akan menggunakan dan membeli produk kita atau tidak. Selanjutnya ada targeting. Pengertian dari targeting sendiri adalah merupakan tindakan mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang diidentifikasi, kemudian memilih satu atau beberapa di antaranya sebagai calon dengan potensi yang paling baik dan tinggi. Terdapat 5 pola pemilihan pasar sasaran. Yang pertama, konsentrasi segmen tunggal, yang artinya perusahaan memilih berkonsentrasi pada segmen tertentu. Biasa dilakukan karena dana yang terbatas. Yang kedua, spesialisasi selektif, yang artinya perusahaan memilih sejumlah segmen pasar yang menarik dan sesuai dengan tujuan sumber daya yang dimiliki. Ketiga, spesialisasi pasar, yang artinya perusahaan memusatkan diri pada upaya melayani kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Yang keempat, spesialisasi produk, yang artinya perusahaan memusatkan diri pada pembuatan produk tertentu yang akan dijual kepada berbagai segmen pasar. Yang kelima, cakupan seluruh pasar. Perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin dibutuhkan. Selanjutnya adalah kriteria dari targeting. Yang pertama, ukuran segmen saat ini dan potensi pertumbuhan. Yang kedua, kemampuan berkompetisi. Yang ketiga, kesesuaian dan dapat dimasuki oleh para konsumen. Selanjutnya yang terakhir dari ini adalah positioning. Pengertian dari positioning sendiri adalah posisi produk merupakan cara produk itu didefinisikan oleh konsumen berdasarkan sejumlah atribut atau tempat produk tertentu di benak pikiran konsumen secara relatif terhadap konsumen yang bersaing. Positioning berusaha menempatkan produk dalam benak pelanggan sasaran sedemikian rupa sehingga memperoleh posisi yang unik dan unggul. Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang suatu produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan atau ciri khas tertentu di ingatan konsumen. Selanjutnya adalah strategi dalam penetapan posisi. Atribut produk tertentu, harga, dan keistimewaan produk dapat digunakan untuk mempromosikan produk. Yang kedua, kebutuhan yang dipenuhi dan manfaat yang ditawarkan produk. Pemasar dapat memposisikan produk berdasarkan kebutuhan yang dapat dipenuhi dan manfaat yang ditawarkan produk. Yang ketiga, kelas pengguna tertentu. Pemasar juga bisa memposisikan kelas pengguna tertentu. Terakhir, menantang pesaing yang ada. Produk dapat diposisikan untuk menantang pesaing yang ada. Yang terakhir, pendekatan dalam penentuan positioning pasar global. High-tech positioning, penentuan posisi teknologi tinggi didasarkan pada fitur konkret atau produk yang berisi lengkap informasi atas produk tersebut. Yang terakhir, high-touch positioning, penentuan posisi sentuhan tingkat terletak pada citra suatu produk yang dapat mempengaruhi konsumen. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.